karena itu merupakan kesempatan yang luar biasa ya. Dari dulu juga saya sudah berkeinginan untuk besok mau kuliah, besok mau melanjutin sekolah. Podcast Mansap on Action. Halo guys, kembali lagi bersama saya Idam Syamawi di Mansap Podcast. Makin seru, makin mantap. Oke, kali ini kita podcast yang ke berapa ya? Saya lupa lah. Pokoknya kami di sini dari keluarga besar SMK Ma'arif NU 1 Bener mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Nah, langsung saja kita ke bintang tamu. Siapa coba bintang tamunya yang sudah kita tunggu-tunggu? Oke, silakan bisa perkenalan dulu. Halo guys, pastinya udah kenal dong sama aku. Perkenalkan, namaku Devita. Halo, perkenalkan nama saya Isti Nur Arisa, biasa dipanggil Risa. Oke guys, ternyata Mbak Devita masih ada guys. Masih kembali lagi di Mansap Podcast, tapi kalau sekarang beda nih ceritanya, nggak jadi host lagi, tapi sekarang jadi narasumber. Kira-kira kenapa nih? Bisa ditanyakan dulu ke Mbak Devita. Mungkin tadi karena Kak Idam. Oke ya, langsung aja dari kelas mana Kak? Dari kelas 11 pemasaran atau bisnis dari pemasaran. Kakaknya? Dari kelas 12 akuntansi. Ini nutupin nggak sih? Ini kamera kok, nutupin nggak sih? Gak ada. Oke, di kelas 11 pemasaran dan 12 akuntansi. Nah, di sini tamu sangat spesial sekali karena ini dua anak adalah kemarin mewakili SMK Ma'arif NU 1 Bener di lomba LKS cabang program keahliannya masing-masing, dan yang bisa dikatakan ini adalah siswa berprestasi SMK Ma'arif NU 1 Bener bulan Maret 2023. Sebenarnya masih ada lagi satu laki-laki dengan nama Nurholis dari kelas 11 TBOA, itu mendapat juara 1 pencak silat Banten Championship 2023. Nah, karena beliau berhalangan hadir, karena beliau berhalangan Banyak kenapa Kak? Karena Nurholis berhalangan hadir. Nah, kita ke yang ada di sini aja. Boleh ditanya dari Mbak Devita, silakan bisa menjelaskan kemarin mendapat juara dari cabang lomba apa dan di mana lombanya? Kemarin alhamdulillah mendapat juara 3, belum bisa juara 1. Tapi kemarin ikut untuk cabang Kabupaten Purworejo, yaitu lomba LKS Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke, siap. Kalau kakaknya? Untuk saya sendiri kemarin tanggal 14 sampai 15 ya. Lombanya LKS jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, untuk lokasinya di SMK Negeri 7 Purworejo. Oke. Nah, kalau boleh tahu pesertanya nih, ada berapa sekolah yang mengikuti atau mengirim peserta lomba tersebut? Sebenarnya sih untuk satu kabupaten untuk jurusan bisnis dari pemasaran SMK itu ada sekitar 11 SMK harusnya, tapi berhubung ada yang mungkin berhalangan, ada yang mengundurkan diri, itu juga ada. Jadi kemarin cuma 8 peserta. Oke, dari kakaknya? Kalau untuk dari jurusan akuntansi sendiri, untuk perlombaan kemarin ada 11 peserta dari Kabupaten Purworejo, dari seluruh Purworejo ya. Itu tanggal 14 kemarin belum puasa ya? Iya. Belum puasa. Nah, itu kan kemarin sebelum itu ada juga penilaian tengah semester. Iya. Itu bisa membagi waktu dalam latihan untuk lomba dan PTS, itu kira-kira bagaimana? Susah apa tidak? Siapa dulu? Ayo. Ya, silakan. Ya, untuk saya sendiri karena sudah kelas 12 ya, untuk kemarin tidak ada PTS tapi adanya LSP kejuruan. Untuk LSP itu tanggal 10 dan 11, jadi H-2 sebelum perlombaan. Nah, sebelum itu sih saya masih difokuskan untuk belajar di LSP.
guru-guru masih mau memfokuskan saya di LSP dulu, fokus di LSP. Kalau LSP udah selesai, baru fokus di perlombaan. Karena kebetulan juga perlombaannya itu hampir sama dengan LSP. Sistematisnya mungkin materi-materinya cuma berbeda isinya mungkin ya. Terus untuk belajarnya sendiri, hari Senin itu kita ada opening ceremony di SMK Negeri 1. Ya. Setelah pulang dari opening ceremony, waktu itu benar-benar belajar yang terfokuskan untuk di perlombaan. Jadi kalau misalkan dihitung untuk perlombaan sendiri itu hanya beberapa kali pertemuan mungkin. Hanya kalau yang benar-benar terfokuskan itu hanya satu kali itu. Iya. Sangat luar biasa sekali ini satu kali latihan. Sebelumnya sudah ada pertemuan mungkin membahas beberapa soal, tapi karena gurunya juga mengajar, jadinya kan keterbatasan waktu mungkin ya. Sangat luar biasa sekali ini beberapa kali latihan tapi sudah mendapatkan juara ya. Saya apresiasi betul dari Kakak Devita sendiri. Mungkin untuk lombanya, cara membagi waktu pas PTS itu kan ini sama-sama penting ya, lomba sama PTS itu semua harus dikejar gitu ya, Mbak. Jadi setiap hari itu harus meluangkan waktu, harus membagi mana waktu untuk belajar untuk lomba, mana waktu belajar untuk PTS. Nah, kan kemarin untuk lomba bisnis daring pemasaran itu tidak hanya satu materi, jadi ada beberapa konten yang harus diupload di YouTube, di TikTok, jadi harus semua banyak latihan, soalnya nggak hanya seperti postingan tapi video yang diupload itu. Oke, nah kalau latihan kayak gitu biasanya kalau pulang sekolah itu bisa sampai sore bahkan sampai maghrib apa tidak itu? Untuk latihan sendiri kan kemarin mungkin ada libur, jadi memanfaatkan waktu libur itu, jadi mungkin libur, tetap masuk gitu. Iya gitu. Gimana rasanya tuh sendiri masuk pusing juga? Iya, ya rasanya senang, tapi kadang mungkin ada kegiatan di rumah yang buat istirahat atau ada kegiatan apa, jadi harus meluangkan waktu. Kalau kakaknya pernah sampai maghrib gitu? Kalau untuk saya sendiri karena latihan terfokusnya itu hanya sekali, kemarin jadi pulang dari SMK 1 langsung latihan itu sampai sore asar. Jadi sholat asar di sini terus baru pulang. Kemarin juga itu pulangnya bareng sama Kak Devita juga, ya waktu itu sore. Itu setelah pembukaan kan otomatis lombanya kan besok paginya. Iya, besok paginya. Itu pada latihan sampai sore kan seharusnya hari sebelumnya itu adalah hari biar mendinginkan pikiran tenang. Itu malahan dibuat latihan kayak gitu gimana menurut efektif apa tidak gitu? Gimana Kak? Kalau dibilang efektif ya mungkin nggak terlalu efektif, tapi ya bagaimana lagi, kan ada waktu ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Untuk malamnya kan dari Bundar itu sudah ngasih pesan nanti malam istirahat aja, tidurnya lebih awal gitu, tapi tetap nggak bisa karena di akuntansi sendiri kan itu perlombaannya 2 hari ya, dan ada perlombaan yang teori materi. Nah itu saya sama sekali belum baca materinya, belum mempelajari materi-materinya, ada undang-undang baru atau apa itu belum, jadi mau istirahat pun tetap aja kepikiran. Namanya juga membawa nama baik sekolah, jadi mau gimana pun caranya semaksimal mungkin kita usahakan. Kalau dari Kakak Devita. Kalau aku sendiri kan kemarin untuk lomba bisnis daring pemasaran ini persiapannya cukup lama, hampir 1 bulan lebih. Nah, jadi untuk hari terakhir itu menurut saya efektif, soalnya saya nggak terlalu berat latihannya, soalnya udah dipersiapkan, karena kan untuk materi lombanya kan harus ada mentahan apa video gitu, jadi mungkin kalau untuk hari terakhir cuma mempersiapkan email, mempersiapkan untuk alat atau media yang untuk memposting
video tersebut gitu aja. Terus lombanya di bisnis daring dan pemasaran itu 1 hari apa 2 hari? 1 hari. Cuma 1 hari. Iya. Jadi beda ya sama yang akuntansi yang kebetulan itu lombanya emang harus 2 hari. 2 hari. Berhubung kan kemarin juga untuk bisnis daring pemasaran tempatnya lokasinya ada di SMK. Di SMK sini menjadi tuan rumah. Iya. Oke, kita kan udah bertanya panjang lebar mengenai lomba. Nah, kita tanya lebih dalam lagi nih terkait lombanya kemarin itu konsepnya gimana dan di sana ngapain aja, itu bisa diceritain mungkin dari Kak Devita terlebih dahulu. Untuk kemarin kan lombanya untuk bisnis pemasaran ini hanya 1 hari. Jadi mungkin kemarin tuh mulai dari jam 8 pagi. Itu ada pembukaan, ada persiapan buat teman-teman yang dari luar sekolah, buat pembagian komputer dan lain sebagainya. Jadi kita mulai itu pembukaan sampai jam 9. Terus kita mulai mengerjakan materi yang untuk lomba itu mulai jam 9 sampai jam setengah 12. Itu ada materi bayar persona sama materi customer journey. Jadi kita ngedit di tempat, terus posting di tempat. Terus setelah itu kan jam setengah 12 sampai setengah 1 istirahat. Terus setelah itu kita lanjut lagi, kita buat video konten promosi, kita buat video konten duet sama video yang udah disiapkan sama juri. Jadi kemarin itu tidak hanya video tinggal upload, tapi juga kita membuat video di tempat. Jadi kita tuh membuat dan mengedit dan posting sekalian video itu di tempat lomba. Itu juga termasuk penilaian lombanya kayak iya, gitu. jadi semua itu diawasi sama juri gitu. Terus setelah itu yang terakhir adalah lomba carousel. Carousel itu seperti ya itulah kayak postingan promosi, jadi bentuknya gambar, bukan kalau yang lain kan bentuknya video gitu. Oke, dari Kak Risa sendiri di sana kira-kira 2 hari itu ngapain aja? Iya. Dan sampai jam berapa juga? Untuk 2 hari itu hampir full 1 hari ya, dari pagi sampai sore. Untuk mulainya sendiri itu jam 7 dari jadwal yang saya terima itu jam 7 itu udah pembukaan dilanjut ke perlombaan yang pertama yang teori. Untuk teori dikasih waktu 1 jam, kalau nggak salah itu 1 jam, beberapa soal saya kemarin lupa. Dilanjutkan dengan akuntansi manualnya. Akuntansi manual itu yang sangat-sangat memerlukan waktu lama. Di akuntansi manualnya itu dikasih waktu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore benar-benar keluar dari ruangan itu, wes sudah hawane panas gitu, panas. Terus dikasih istirahat juga itu untuk makan dan sholat duhur sampai jam 4 sore, lumayan ya. Ya Brin, tahu akuntansi manual itu gimana konsepnya? Oh ya, oke. Untuk akuntansi manual sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap penjurnalan. Tahap penjurnalan yang kemudian kita masukkan ke dalam buku besar. Dari buku besar itu kita baru masuk ke dalam siklus-siklus akuntansi atau laporan-laporan akuntansinya. Ada laporan akuntansi tahap 1, ada juga laporan akuntansi tahap 2. Nah, untuk penjurnalan sendiri kita itu diberi kita diberi contoh bukti transaksi, baik itu pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, entah itu kredit, entah itu debit ataupun retur, entah itu menggunakan kas di bank, menggunakan kas kecil ataupun menggunakan cek. Nah, itu kita jurnal dengan menempatkan di tempat yang benar. Ada akun-akunnya sendiri. Setelah selesai kita jurnal baru kita masukkan ke dalam buku besar gitu. Di buku besar lanjut ke laporan-laporannya. Di laporan-laporan itu sangat-sangat menguras waktu dan tenaga itu mungkin sangat ya. Mungkin ada yang paham juga di sini. Mungkin Kak Ida udah di jurusan akuntansi bukan ya? Bukan ya? Bukan. Saya sendiri di sini. Mungkin Kak Ida mau coba tentang atau mau coba sendiri belajar. Saya dengar aja udah. Ya itu lumayan menguras tenaga juga, pikiran.
yang penting itu kalau di akuntansi kita bisa teliti aja itu. Teliti itu nomor 1. Kalau kita bisa teliti, udah tuh, insya Allah aman sih. Iya. Terus itu di hari yang kedua. Itu masih hari pertama. Masih hari yang pertama? Iya, itu masih hari pertama. Terus untuk hari keduanya itu dimulai dari jam 7:30. Tidak ada pembukaan lagi ya, karena pembukaan udah di hari pertama ya. Itu langsung kita ke lab. Karena di akuntansi yang tadi ada manual, juga ada yang komputerisasi akuntansi. Kita menggunakan Mayop, aplikasi khusus di akuntansi, ada Mayop. Sama juga kita mengentry jurnal dari bukti transaksi. Bedanya kalau di sini kan kalau memakai komputer atau aplikasi kan sudah otomatis ya. Jadi kita mengentry jurnalnya, ada jurnal penyesuaiannya pun kalau kita sudah sesuai, kita tinggal mencetak laporan-laporannya. Dan kemarin itu total laporan yang harus di print, kan ya Dinda, itu adalah hasilnya, printannya itu sekitar ada 15 hasil laporan yang harus di print. Dan itu benar-benar membuat saya kaget, karena sebelumnya itu yang saya pelajari biasanya di sekolah itu hanya ada beberapa, mungkin ada 6 atau 7, dan kemarin saya harus mengeprint 16. Bingung, tetapi ya harus gimana lagi, saya udah di situ, saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau masih ada waktu ya tetap saya kerjakan gitu, 15 gitu, dengan bingung, dengan ya udah kan itu yang selesai keluar gitu ya. Kalau saya itu sedikit cerita ya, kemarin di komputerisasi akuntansi itu saya keluar paling akhir karena saya pindah komputer ya. Karena kan kita ngeprint laporan, sementara kan satu print itu untuk beberapa komputer, dan itu kan antri ya. Ada yang udah keluar gitu. Tapi yang saya gunakan itu adalah antri nonton. Jadi susah untuk ngeprint ini, sementara jumlahnya 15. Jadi saya pindah ke komputer yang lain. Jadi memerlukan waktu yang lama. Yang lain udah keluar, saya masih di dalam sendirian. Rasanya adem panas. Tapi ya nggak apa-apa, bagian dari pengalaman. Iya. Ini kan lombanya 2 hari. 2 hari, iya 2 hari. Terus pasti ada jeda 1 malam. Iya, 1 malam. Nah, rasanya itu bagaimana? Tadi udah lomba, besok masih lomba lagi dan belum ada keputusan itu. Yang hari pertama kan kebetulan sampai rumah itu saya 5:30. Setengah 6, jadi langsung bersih-bersih. Kebetulan sholat udah di SMK 7 kan, sholat asar udah, jadi tinggal bersih-bersih. Malamnya lagi itu saya persiapan buat yang lomba besoknya. Kan tadi ada komputer akuntansi dan juga ada yang namanya itu presentasi. Untuk presentasi sendiri itu saya kemarin materinya adalah fixed asset atau aset tetap. Nah, waktu presentasi itu saya full harus menggunakan bahasa Inggris. Dan dalam presentasi itu ada juga sesi tanya jawab. Jadi saya diberi kesempatan itu 10 menit, 5 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Presentasi itu menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint kita bikin sendiri, materi kita cari sendiri. Dari guru menyerahkan semua ke peserta ya, biar siswanya juga bisa belajar, dan kalau sendiri kan dia lebih paham gitu ya. Jadi saya bisa lebih paham, bisa lebih mengerti karena buat sendiri. Jadi dari Bapak Ibu guru mungkin ada koreksi-koreksi, dari Ibu guru bahasa Inggris juga mengoreksi bahasa-bahasa yang mungkin unfamiliar gitu ya. Terus itu tanya jawabnya juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, untuk tanya jawabnya dari peserta sebelum-sebelumnya. Kan kebetulan kemarin saya mendapatkan nomor undi 4. Iya. Saya melihat dari peserta yang sebelumnya itu nomor undi 3 itu beliau, para jurinya itu bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terus saya tanya sama pendamping, waktu itu pendamping saya Bu Nirwati, kalau misalkan jurinya tanya pakai bahasa Indonesia, ya dijawab aja pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu bisa pakai bahasa Inggris, kenapa tidak gitu ya. Terus waktu saya masuk itu diberi pertanyaan, setiap anak kan berbeda ya, tidak entah berapa pertanyaan yang diberikan. Waktu itu saya ingat banget itu ada 2 pertanyaan dari 3 juri. Yang satu itu beliau bertanya pakai bahasa Inggris, yang satunya lagi juga pakai bahasa Inggris ya.
Untuk yang pertanyaan pertama itu saya dikasih pertanyaan tentang yang namanya harga perolehan. Benar-benar saya ingat banget dan kebetulan itu juga masuk ke dalam PowerPoint saya. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa menjawabnya. Untuk yang pertanyaan kedua itu mungkin saya agak sedikit bingung karena yang beliau tanyakan itu tidak ada di PowerPoint dan saya hanya menjawab sesuai apa yang saya ingat. Jadi saya sering pakai bahasa Indonesia juga, beliau juga memperbolehkan pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Terus pengumuman dari lomba itu diumumkan kapannya, Kak? Untuk pengumuman juara dari perlombaan LKS akuntansi sendiri dilakukan hari itu juga pada tanggal 15. Jadi kita nunggu ada jeda waktu beberapa jam untuk juri mengakumulasi dan kebetulan juga jurinya itu dari Politeknik Sawunggalih Aji. Ya di situ alhamdulillah banget saya diberi apresiasi mungkin dari Politeknik Sawunggalih Aji berupa beasiswa untuk melanjutkan studi kuliah di sana. Wow, terus itu beasiswa tersebut kira-kira mau diambil apa tidak? Insya Allah bisa saya ambil karena itu merupakan kesempatan yang luar biasa ya. Dari dulu juga saya sudah berkeinginan untuk besok mau kuliah, besok mau melanjutin sekolah. Kadang kalau melihat teman-teman yang berhenti sekolah gitu kayak merasa kok berhenti sih, kenapa nggak ngelanjutin aja. Jadi kalau saya punya kesempatan kenapa tidak, insya Allah. Oke, kalau Kak Devi tanya, itu pengumumannya diumumkan kapan? Untuk pengumuman pemenang itu sendiri, kalau untuk bisnis dan pemasaran itu tidak langsung, nggak seperti sama Mbak Risa. Beda ya? Iya, jadi kemarin ada waktu buat perundingan para juri, karena kan jurinya nggak semua secara offline langsung hadir ke tempat lomba. Jadi ada beberapa yang online. Jadi itu malamnya masih dirundingkan dulu. Jadi siangnya kan sore itu selesai lomba. Jadi siangnya lagi itu baru bisa ada keputusan pemenang lomba itu. Jadi itu juga nggak secara langsung tapi melalui Zoom. Oke. Nah terus saya mau tanya nih, ekspresi orang tua gimana nih bisa mendapatkan juara di tingkat kabupaten dan apalagi ini juga mendapatkan beasiswa kuliah, itu gimana ekspresinya? Alhamdulillah sekali ya untuk orang tua sejak dari awal pun sudah sangat mendukung ya untuk saya kan kemana lagi kita kan kalau mau sambat ya istilahnya apa-apa kan deket ya sama orang tua. Kalau kita mau apa ya sama orang tua. Jadi orang tua tahu mumet-mumetnya kita, capek-capeknya kita, gitu kan. Orang tua dengar kita dapat hasil yang cukup memuaskan, pastinya ikut bahagia, ikut bangga dan juga senang. Bahkan kakak-kakak saya pun yang dua-duanya itu tidak di rumah ya, dua-duanya kerja. Saya kan juga tetap komunikasi lah gitu. Saya kasih tahu kalau saya mendapatkan juara. Saya sendiri aja merasa bahagia melihat reaksi dari mereka gitu. Benar-benar. Apalagi mereka yang mendapat kabar yang sangat gembira. Saya sangat-sangat bahagia melihat mereka juga bahagia. Emang kayak gitu tidak bisa diungkapkan kata-kata. Kalau Devita mungkin. Untuk orang tua sendiri sih pasti senang ya dapat mungkin karena persiapan lombanya kan cukup lama, jadi udah tahu kayak Mbak Risa tadi sambatnya gimana, pusingnya gimana pas lomba. Jadi mendapat hasil yang cukup memuaskan tersebut, jadi senang. Banyak teman-teman juga yang mendukung. Jadi mungkin ya saya senang, teman-teman yang dapat kabar tersebut juga senang, buat orang tua juga. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalian memberikan pesan kepada adik-adik yang mungkin bisa meningkatkan lagi, bisa memberikan yang lebih besok ketika ada lomba LKS di tahun berikutnya? Mungkin dari siapa dulu? Dari saya mungkin tetap semangat terus belajar. Jangan pernah kalian minder dengan apa yang kalian miliki ya, karena nggak semua orang bisa memiliki apa yang kalian miliki. Jadi tetap berusaha sebaik mungkin, berdoa itu utama. Kita juga berusaha, insya Allah kalau memang itu jalan kita, pasti kita bisa. Dan nanti ada jalan. Buat adik-adik, khususnya buat kelas 10 nya besok, mungkin tahun depan ada yang maju lomba LKS, tetap semangat karena
usaha yang kita buat itu pasti akan menghasilkan yang sesuai dengan yang kita usahakan gitu ya. Jadi jangan pernah minder, kita percaya diri, jangan pernah melihat kekurangan kita itu sebagai hambatan. Iya. Jadi kita harus, kalau mungkin ada menurut kita kurang, jadi kita harus tetap belajar dan terus belajar. Ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup bisa spill apa yang menjadi penyemangat dalam hidup mbaknya, kakaknya bisa sejauh ini mendapatkan prestasi yang sangat baik itu. Siapa dulu? Untuk penyemangat sendiri, untuk penyemangat ya, kalau penyemangat orang tua pasti mereka penyemangat nomor satu juga. Kalau untuk kalimat yang sampai saat ini masih memotivasi saya pernah dengar kalimat ini dari seseorang. Tapi mohon maaf saya belum mencari tahu dia mendapatkan kalimat ini dari siapa, sumbernya dari mana saya belum paham. Kalimatnya begini, lakukanlah apa yang belum pernah kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang belum pernah kamu dapatkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menggapai sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, yang ingin kamu dapatkan, ya kamu harus melakukan lebih dari apa yang biasanya kamu lakukan. Seperti itu. Kalau dari kakak Devita, untuk saya sendiri selalu semangat karena semua yang kita usahakan itu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai. Gitu aja kita usahakan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pesan dan kesan yang sangat memotivasi bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi. Oke guys, mungkin itu saja podcast Mansap kali ini. Semoga menginspirasi dan mungkin ada kritik, saran dan pendapat kita mau nanti buat konten apa aja, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Podcast Mansap on Action.